Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 13 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 4 ayat 31b sampai pasal 5 ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemerdekaan batin dan kewaspadaan diri. Banyak orang tidak bebas, tidak merdeka, dan pada akhirnya tidak bahagia dalam hidup, justru disebabkan oleh dirinya sendiri. Mereka tidak mau mengubah dirinya sendiri. Mereka menuntut semua yang berasal dari luar, baik itu orang atau lembaga, harus memenuhi keinginan dan harapan dirinya. Inilah yang tidak mungkin bisa dicapai sampai kapanpun. Kita tidak pernah berhasil menuntut semua yang berada di luar diri kita untuk berubah sesuai harapan kita. Semua hal di luar diri kita hanya akan berubah kalau kita memulai dengan mengubah diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengubah dunia luar
bila kita mulai dengan menuntut diri kita sendiri, berubah cara berpikir, cara melihat dan cara pandang atau pendekatan. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus meminta mereka untuk tidak diperdaya dan tersandera oleh tuntutan berlebihan hukum Taurat tentang ketaatan-ketaatan hukum lahiriah semata. Paulus meminta mereka untuk merdeka, bebas dan mengubah hati dan sudut pandang mereka tentang hukum Taurat. Bagi siapa yang melaksanakan hukum Taurat dan yang tidak melakukan hukum Taurat tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah bahwa mereka hidup dalam iman dan kasih seperti yang Kristus ajarkan. Jangan sampai ketaatan kepada hukum Taurat pada sisi lahiriah yang berlebihan, orang tidak mengerti dan mendalami isi yang sesungguhnya yang jauh lebih menyelamatkan, yakni iman, kasih, dan kebaikan hati yang harus ditunjukkan kepada orang lain. Saudara-saudariku terkasih, peringatan Paulus inilah yang dimaksudkan dengan arti kewaspadaan yang dimaksudkan dalam Injil Lukas pada hari ini. Kewaspadaan itu tidak sekedar didangkalkan pada soal bersiap-siap menunggu seseorang. Kewaspadaan bagi Yesus adalah sikap menjaga diri dan penghayatan. Jangan sampai orang terjebak masuk dalam penghayatan yang tidak memerdekakan dan keliru. Kita diajak untuk boleh melaksanakan aturan dan tuntutan-tuntutan hukum, tetapi kita tidak boleh hanya tinggal pada ketaatan buta. Kita harus bergerak lebih jauh demi cinta kasih, pengampunan, dan keadilan bagi sesama. Semoga demikian.